Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari dengan diberikan kesehatan, terutama nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman kita. Nikmat iman, kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan ataupun nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah, dan juga tak lupa kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang kami hormati dan kami muliakan, di sini kami dalam proses perkuliahan Pasca Sarjana Institut Agama Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau dalam mata kuliah Pendidikan Akhlak dan Karakter dalam Pendidikan Islam. Minimnya pendidikan karakter di dunia pendidikan saat ini merupakan sebuah tantangan serius yang harus segera kita atasi. Pendidikan karakter itu sejatinya merupakan pondasi utama dalam membentuk kepribadian generasi muda kita. Namun sayang, banyak generasi muda kita yang sekarang minim dalam pendidikan karakternya. Tawuran di mana-mana. Terus dan hal-hal negatif yang selalu sekarang viral, ya, pergaulan bebas, seksual dan lain sebagainya. Dan itu disebabkan minimnya atau kurangnya ataupun darurat dalam pendidikan karakter yang kita tanamkan kepada pemuda atau anak-anak kita atau di sekolah-sekolah. Karena kita dalam praktiknya aspek ini masih sering diabaikan, karena pendidikan akhlak ini kadangkala disampingkan. Kurikulum di banyak lembaga pendidikan ini masih terlalu berfokus pada aspek kognitif dan capaian akademik semata. Akibatnya apa yang akan ditimbul? Siswa memang pintar secara intelektual. Siswa memahami segala materi pembelajaran. Secara intelektual mereka bisa menguasai, tetapi tidak dibarengi dengan kematangan moral, sikap mereka, dan etika yang baik. Dan ini perlu kita tanam dari sejak dini. Jadi pendidikan karakter ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, terutama kepada pemuda-pemuda, karena inilah untuk penerus bangsa ke depannya. Kalau minim daruratnya pendidikan karakter ini, itulah akan menimbulkan banyak gejolak negatif yang akan timbul nantinya. Kerusuhan, pemerkosaan, mungkin banyak juga terjadi di viral sekarang di media sosial. Ada seorang anak yang membunuh seorang ibunya, dan ini diakibatkan minimnya pendidikan karakter ini. Makanya pendidikan karakter ini sangat penting, harus kita tanamkan dari kecil di sekolah maupun orang pemuda, di orang tua, di rumah dan sebagainya. Gejala ini tampak dari berbagai fenomena sosial yang muncul mungkin di kalangan pelajar, seperti meningkatnya kasus penundungan, bullying sekarang, menurunnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua, serta rendah kepedulian terhadap lingkungan sekitar, tawuran sekitar, begal itu di mana-mana sekarang, dan itu kurangnya pendidikan karakter. Semua itu mencerminkan adanya kesenjangan antara kemampuan akademik, dan itu akan menjadi kesenjangan antara kemampuan akademik dan pembentukan kepribadian yang utuh.
Jadi pendidikan karakter itu seharusnya tidak hanya menjadi materi tempelan atau sampingan ya. Jadi pendidikan karakter itu harus dikedepankan atau sekilas dalam pelajaran tertentu ya. Dan itu tidak akan bisa menjadi pendidikan karakter itu akan lebih baik. Bagaimana kita bisa menciptakan, membuat bangsa ini ya lebih baik kalau pendidikan karakter remaja pemudanya itu minim atau darurat. Harus menjadi ruh itu dari proses pembelajaran. Jadi karakter itu, pendidikan karakter itu harus menjadi ruh dalam proses pembelajaran. Guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam nilai-nilai kejujuran. Mulai nilai-nilai kejujuran ditanamkan kepada anak-anak kita. Nilai-nilai tanggung jawab ditanamkan kepada pemuda-pemudi bangsa kita. Kerja keras yang kita tanamkan kepada pemudi atau penerus bangsa kita. Toleransi dan sikap saling menghargai. Dan itu didapatkan dalam pembelajaran pendidikan karakter. Demikian pula peran keluarga juga. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem dan mendukung pembentukan karakter yang sejak dini itu. Di antara dari pihak lembaga, guru itu mendidik karakter yang baik, akhlak, sopan santun dan sebagainya. Dan juga peran kedua orang tua, peran keluarga dan masyarakat sekitar itu sangat penting juga untuk mendukung karakternya sejak dini. Jika pendidikan karakter itu terus diabaikan, kalau terus pendidikan karakter itu diabaikan, maka akan muncul generasi yang cerdas secara akademik mungkin, namun rapuh secara moral. Secara moral, kalau pendidikan karakter itu lemah, maka akan rapuh. Oleh karena itu perlu ada sinergi antara di sekolah, keluarga dan masyarakat dalam membangun budaya pendidikan yang tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai luhur dan budi pekerti. Kadangkala minimnya pendidikan karakter itu, minimnya karakter pemuda bangsa, mungkin gejala di broken home dan sebagainya. Ya, masyarakat, keluarga yang minim dalam pengetahuan pendidikan akhlak ataupun karakter tadi. Hanya dengan cara inilah ya kita mengimbangkan, kita mengedepankan pendidikan karakter ini, kita bisa melahirkan generasi masa depan yang tidak hanya pandai, yang tidak intelektualnya luar biasa, pemikirannya luar biasa, tapi juga berintegritas dan berakhlak mulia. Semoga kedepannya bangsa kita yang sekarang lagi minim pendidikan karakter, kedepannya bisa pendidikan karakter dikedepankan dan Indonesia bisa mencapai yaitu bangsa Indonesia menuju bangsa emas. Semoga bangsa Indonesia kedepannya selalu menjadi acuan dalam pendidikan akhlak, pendidikan karakternya dalam pendidikan. Semoga pemuda-pemudi kita kedepannya menjadi pemuda-pemuda contoh dari negara-negara yang lainnya. Mari kita bina anak-anak kita, mari kita bina pemuda dan pemudi kita dengan pendidikan karakter yang baik. Kita tanamkan dari dini, kita tanamkan kerjasama semuanya, dari keluarga, masyarakat, dan juga guru kalau misalkan masih di dalam lembaga. Mari kita didik, kedepankan pendidikan akhlak, pendidikan karakter ini diutamakan. Karena ini yang harus didepankan, karena ini yang bisa merubah masa depan bangsa ini. Kalau hancur dalam pendidikan karakter dan pendidikan akhlak ini, maka bangsa akan hancur. Tawuran di mana-mana, prostitusi, mabuk-mabukan, minuman keras dan sebagainya. Ya, pemerkosaan, pergaulan bebas itu akan bertawuran di mana-mana jika tidak dibarengi atau tidak pendidikan karakter ini dipelajari sejak dini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan.
bahwasanya pendidikan karakter itu sangat penting dan harus dikedepankan. Jangan sampai pendidikan karakter itu hanya dikesampingkan. Semoga bangsa kita, bangsa Indonesia depannya menjadi bangsa yang luar biasa pendidikan akhlaknya, keluarga rukun dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Para Bapak dosen, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.